Seorang istri kaya dan setia rela membelikan rumah mewah 5 miliar untuk keluarga suaminya. Semua kebutuhan mereka dipenuhi tanpa batas, tapi kebaikan itu dibalas dengan pengkhianatan. Di acara syukuran rumah yang ia beli, keluarga mertuanya berencana mempermalukannya di depan umum. Dalam sekejap, rumah barnya diambil alih, semua bantuan dihentikan, lalu mereka. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora, dimanapun kalian berada? Kali ini Rora mengangkat kisah tentang drama keluarga, tentang jahatnya keluarga mertua kepada mantunya. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rizki. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. Selama ini mereka selalu memujiku. Rina ini istri idaman banget, Mbak. Sayang, setia, dan penuh pengertian, kata mertuaku sambil memelukku erat setiap kali datang ke Makassar. Aku tersenyum saja. Meski di dalam hati, aku tahu betapa beratnya mempertahankan peran itu. Namaku Rina Pratiwi, usia 34 tahun, pengusaha properti dan konsultan bisnis yang cukup dikenal di Makassar, kota metropolitan terbesar di Sulawesi. Bisnisku berkembang pesat, dari proyek apartemen kecil hingga kerjasama dengan investor luar pulau. Penghasilanku setiap bulan sudah di level yang membuat banyak orang iri. Rumahku di daerah elit Panakukang bernilai 25 miliar rupiah. Mewah, luas, dengan kolam renang infinity yang menghadap ke laut. Suamiku, Andi, adalah anak kesayangan. Dia bekerja sebagai manajer di perusahaan distribusi. Gajinya cukup untuk hidup biasa, tapi jauh dari kata mewah. Aku tak pernah mempermasalahkan itu karena aku mencintainya. Aku rela menjadi tulang punggung keluarga. Kebutuhan jajan mertua, adik ipar, bahkan kartu kredit tanpa limit untuk mereka semua, aku berikan dengan senang hati. Setiap bulan aku transfer puluhan juta untuk kebutuhan keluarga. Aku juga beri akses bebas ke rekening bersama. Apapun yang mama dan papa butuh, bilang saja ya, kataku selalu. Mereka tinggal di sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan, rumah sederhana dengan halaman tanah. Tapi setiap akhir pekan atau libur panjang, mereka datang ke Makassar. Aku sambut dengan tangan terbuka, masak makanan kesukaan mereka, dan sediakan kamar terbaik. Andi beruntung sekali dapat istri seperti kamu, kata mertuaku suatu sore sambil minum kopi di teras. Aku hanya mengangguk pelan. Andi memeluk pinggangku dari belakang. Iya, Ma, Rina emang terbaik. Aku percaya selama aku terus memberi, cinta dan keharmonisan akan tetap terjaga. Aku tak pernah menyesal. Toh, Tuhan sudah memberikan rezeki yang berlimpah kepadaku. Memberi sedikit untuk keluarga yang kucintai rasanya bukan beban, melainkan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu perlahan mulai retak tanpa kusadari. Kunjungan yang semakin sering. Kunjungan mereka yang awalnya hanya akhir pekan, lambat laun menjadi hampir tiap bulan dan menginap lebih lama. Rumahku yang luas mulai terasa sempit. Mertuaku mulai mengatur ini itu. Pagi-pagi dia sudah berada di dapur. Rina, sebaiknya lemari dapur diatur ulang, biar lebih praktis. Aku mengiyakan saja, sambil tersenyum. Andi, suamiku yang anak mami, selalu membela ibunya. Mama kan pengalaman. Rin, kita dengerin aja. Lagian gak apa-apa kok. Dia tak pernah punya pendirian sendiri kalau sudah berhadapan dengan orang tuanya. Setiap kali aku mencoba bicara pelan, dia langsung bilang, "Kamu kok sensi sih? Mereka kan keluarga." Aku masih menahan diri, masih penuh sayang. Penghasilanku yang besar membuatku mudah mengalah. Aku bayari,
renovasi rumah mereka di kampung, belikan mobil baru untuk mertua, bahkan bayar liburan keluarga ke Bali tahun lalu. Semua kulakukan dengan ikhlas, tapi semakin hari, semakin terasa. Mertuaku mulai ikut campur urusan pribadi kami. Kapan kalian kasih cucu? Sudah lama loh menikah? Pertanyaan itu selalu muncul. Aku diam. Andi juga diam. Masalah kesuburan kami memang sensitif. Tapi aku tak mau dibahas di depan semua orang. Suatu malam, saat mereka sedang menginap, aku tak sengaja mendengar percakapan di kamar tamu. Anakku pantas dapat yang lebih baik. Rina sih sibuk kerja, mana bisa kasih perhatian penuh? Bisik mertuaku di telepon. Aku berdiri di balik pintu. Dada terasa sesak, tapi aku masih memilih diam. Masih berharap ini hanya sementara. Cinta kadang membuat kita mau menutup mata terhadap tanda-tanda yang sudah jelas. Rencana rumah baru. Aku memutuskan mengambil langkah besar. Aku akan belikan mereka sebuah rumah mewah di Makassar sendiri, supaya mereka tak perlu bolak-balik jauh dari kampung. Aku pilih rumah 2 lantai di kompleks elit baru. Lokasinya strategis, dekat pusat kota tapi tetap nyaman. Harganya 5 miliar rupiah. Bagi aku, itu bukan jumlah yang besar. Aku bayar lunas dalam 4 kali transfer. Tak perlu kredit keras. Rumah itu modern. Garasi untuk 3 mobil, taman kecil di depan, dan interior yang elegan. Aku atur semuanya dayam-dayam melalui Andi. Ini hadiah darimu untuk mama papa, kataku padanya suatu malam sambil memeluknya. Biar kamu kelihatan hebat di mata keluarga. Aku senang kok kalau kamu yang dianggap pemberi. Mata Andi berbinar senang. Kamu serius, Rin? Wah, mereka pasti seneng banget. Dia memelukku erat. Aku tersenyum dalam pelukannya. Bagiku, melihat suamiku bahagia sudah cukup. Tak perlu semua orang tahu, aku yang membiayai semuanya. Proses pembelian berjalan lancar. Sertifikat atas nama Andi. Aku simpan semua bukti transfer dan dokumen asli. Ini untuk jaga-jaga batinku. Tapi saat itu, aku masih yakin tak akan pernah membutuhkannya. Saat Andi memberikan rumah itu secara resmi kepada orang tuanya, air mata mertuaku jatuh. Anakku hebat sekali. Mama bangga. Mertuaku memeluk Andi lama sekali. Aku berdiri di belakang, tersenyum lembut. Tak ada yang tahu aku dalang di balik semua ini. Malam itu, sambil melihat mereka berfoto di depan rumah baru, aku merasa damai. Aku pikir, dengan ini, kebahagiaan keluarga akan semakin lengkap. Aku tak tahu bahwa rumah yang kubeli dengan penuh cinta ini, kelak akan menjadi panggung pengkhianatan terbesar. Penyerahan rumah. Hari penyerahan rumah baru itu menjadi momen yang tak akan kulupakan. Pagi itu cuaca Makassar cerah. Angin laut bertiup lembut. Aku sudah mengatur semuanya sejak 2 minggu sebelumnya. Perabotan impor, sofa kulit, televisi besar, hingga kitchen set modern, semua sudah terpasang rapi. Aku lakukan melalui Andi, supaya dia yang terlihat sebagai pemberi utama. Kamu yakin mau kasih rumah segede ini, Rin? Tanya Andi malam sebelumnya. Suaranya sedikit ragu, tapi matanya penuh harap. Aku yakin, ini untuk kebahagiaan kita semua. Kamu kasih aja ke mama papa. Bilang ini kerja keras kamu selama ini. Jawabku sambil mencium pipinya. Pagi harinya, keluarga besar datang. Mertuaku turun dari mobil dengan mata berkaca-kaca. Dia berjalan pelan memasuki rumah baru itu. Tangannya menyentuh dinding dengan penuh kekaguman. Ini beneran untuk kita, suaranya bergetar. Iya ma, ini rumah dari Andi untuk mama papa, kataku lembut dari belakang. Andi maju ke depan, memeluk ibunya erat. Ini hadiah buat mama papa, supaya lebih dekat sama kami di Makassar. Mertuaku menangis haru, memeluk Andi lama sekali. Anak mama paling hebat. Mama bangga banget sama kamu. Adik iparku, Sinta, juga ikut memeluk kakaknya sambil tertawa senang.
Hanya aku yang berdiri agak di belakang, tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Malam harinya, kami mengadakan makan malam kecil. Mertuaku tak henti-henti nia memuji. Rumah ini jauh lebih bagus dari rumah tetangga kami di kampung. Andi, kamu kerja keras ya nak? Mama tahu kamu pasti capek. Andi melirikku sekilas. Aku hanya mengangguk kecil memberi kode agar dia menikmati pujian itu. Dalam hati, aku bahagia. Meski 5 miliar bukan angka kecil, dibandingkan asetku yang sudah jauh lebih besar, ini terasa sepele. Aku rela. Selama mereka senang dan Andi dihargai di mata keluarganya, aku ikhlas. Aku bahkan menyiapkan kartu kredit tambahan dan sopir pribadi untuk mereka mulai besok. Beberapa hari setelahnya, mereka resmi pindah. Rumah lamaku mulai sepi, tapi aku merasa lega. Setidaknya, sekarang mereka punya tempat sendiri yang nyaman. Aku masih rutin transfer uang bulanan yang lebih besar, membayar listrik, air, dan segala kebutuhan rumah tangga mereka. Tapi pelan-pelan, aku mulai melihat perubahan sikap. Mertuaku mulai sering pamer di grup keluarga. Alhamdulillah, anakku kasih rumah mewah di Makassar. Andi hanya tersenyum bangga setiap mendengar pujian. Aku masih diam. Kupikir ini wajar. Mereka bahagia. Aku tak tahu bahwa kebahagiaan yang kubangun dengan uang dan cinta ini kelak akan menjadi senjata yang mereka arahkan ke punggungku sendiri. Acara syukuran rumah digelar besar-besaran 2 minggu kemudian. Aku lagi-lagi yang mengatur semuanya dari belakang. Catering untuk 150 orang, dekorasi bunga segar, sound system, hingga undangan keluarga dari Sulawesi yang sengaja diterbangkan. Semua biaya dariku, tapi nama Andi yang terpampang di undangan sebagai tuan rumah. Malam acara, rumah itu ramai sekali. Musik mengalun, tawa pecah di mana-mana. Mertuaku mengenakan kebaya mahal yang baru dibeli. Dia berkeliling menyapa tamu dengan bangga. Ini rumah pemberian anakku yang paling hebat, katanya berulang-ulang. Aku sibuk memastikan semuanya lancar, tapi tetap menjaga jarak. Aku tak ingin mencuri sorotan. Saat makan malam sedang berlangsung, Andi naik ke panggung kecil untuk memberikan sambutan. Terima kasih untuk mama papa yang selalu mendukung saya. Rumah ini saya persembahkan untuk keluarga, katanya. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Aku tersenyum dari pojok ruangan. Tapi tiba-tiba Sinta, adik iparku, menarik tanganku ke taman belakang yang agak sepi. Wajahnya tegang, tangannya dingin. Kak, Rina, aku harus bilang sekarang juga. Suaranya bergetar. Ada apa, Sin? Mereka, mama dan beberapa om tante, merencanakan sesuatu malam ini. Di acara ini juga, mereka mau umumkan bahwa kakak mandul. Mau bilang kakak nggak bisa kasih keturunan buat keluarga ini. Bahkan mereka sudah siapkan bukti hasil USG lama dan mau sebut kakak cuma istri numpang suami. Katanya, kakak cuma sok kaya karena bisnis, tapi nggak punya arti tanpa Andi. Tubuhku serasa disiram air es. Dadaku berdegup kencang. Kamu? Serius? Sinta mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak setuju, Kak. Makanya aku bocorin. Mereka sudah lupa diri. Rumah ini, uang bulanan, mobil, semuanya mereka anggap hak. Malah sekarang mau jebak kakak di depan semua keluarga. Aku berdiri, membeku. Musik dan tawa dari dalam rumah terdengar semakin jauh. Ternyata, kebaikan yang kuberikan selama ini dibalas dengan pengkhianatan yang sangat kejam. Malam yang seharusnya penuh syukur berubah menjadi malam paling getir dalam hidupku. Pembalasan yang cepat. Aku tak membuang waktu. Malam itu juga, setelah Sinta pergi, aku menelepon lawyer pribadiku. Pak, stop semua proses yang tersisa untuk rumah itu. Besok pagi, saya mau ambil alih penuh. Suaraku dingin, tapi tegas. Keesokan paginya,
saat keluarga masih dalam euforia dan mabuk kemenangan. 2 mobil petugas dan lawyer datang ke rumah. Mertuaku yang baru bangun dengan rambut akak kekoken terkejut melihat kerumunan di depan pintu. "Ada apa ini?" bentaknya. "Amana tahu, ini rumah Ibu Rina Pratiwi," kata lawyer dengan tenang sambil menunjukkan dokumen asli. "Semua bukti pembayaran atas nama Bu Rina. Bapak Andi hanya nama sementara. Sekarang kepemilikan resmi kembali ke pemilik sebenarnya." Keos terjadi. Mertuaku menjerit. Andi pucat pasi. "Rina, apa-apaan ini?" teriak Andi sambil mendekatiku. Aku berdiri tenang di depan mobil, mengenakan kemeja putih elegan. "Ini rumah yang kubeli, Andi, dan kalian sudah lupa diri. Sekarang keluar." Mereka diberi waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi. Tangisan dan makian memenuhi rumah yang baru 2 minggu mereka tempati. Aku tak goyah. Semua kartu kredit langsung dibekukan. Transfer bulanan dihentikan. Sopir pribadi dipecat. Akses rekening keluarga ditutup total. "Kamu tega banget, Rin. Setelah semua yang kami lakukan," teriak mertuaku saat barang-barang mereka dimuat ke mobil sewaan. "Yang saya lakukan, memberi kalian segalanya dan dibalas dengan rencana mempermalukan saya di depan keluarga besar," jawabku dingin. Sore harinya, mereka sudah kembali ke rumah lama mereka di kota kecil. Rumah mewah yang kubeli kini kosong dan terkunci. Sumber kemewahan mereka mati seketika. Aku pulang ke rumahku yang bernilai 25 miliar dengan hati yang lebih ringan. Meski sakit, aku tahu ini keputusan yang tepat. Parasit harus dipotong sebelum merusak seluruh pohon. Perceraian dan kehidupan baru mereka. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang kukira. Aku memilih jalur damai tapi tegas. Lawyerku mengurus semuanya dengan rapi. Aku tak menuntut apa-apa yang berlebihan dari Andi. Aku hanya minta cerai dengan alasan ketidakcocokan permanen. Tak ada drama pembagian harta di pengadilan karena hampir semua aset besar memang atas namaku sejak awal. Di ruang sidang yang sepi, Andi duduk dengan wajah pucat. Matanya menghindari tatapanku. "Kenapa harus sampai sini, Rin?" tanyanya pelan saat jeda. "Kamu sudah tahu jawabannya, Andi. Kalian mau mempermalukanku di depan semua orang. Rumah yang kubeli dengan susah payah, kalian anggap hak kalian. Aku capek jadi ATM, berjalan sekaligus bahan ejekan." Mertuaku yang duduk di belakang hanya bisa menangis diam. Tak ada kata-kata manis yang dulu sering keluar dari mulutnya. Adik iparku Sinta datang memberiku pelukan singkat sebelum sidang dimulai. "Maaf Kak, atas semua yang terjadi," bisiknya. "Perceraian dikabulkan. Aku tak merusak karir Andi. Aku tak menebar fitnah di lingkungan kerjanya. Dia tetap menjadi manajer biasa dengan gaji standar. Tanpa tambahan dari aku, hidup mereka berubah drastis. Mereka kembali ke rumah lama di kota kecil Sulawesi Selatan. Rumah sederhana yang dulu mereka tinggalkan dengan bangga. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada sopir, tak ada kartu kredit tanpa batas. Uang bulanan yang dulu mengalir deras kini terhenti total. Mereka harus belajar hidup hemat. Kabar yang kudengar kemudian, mertuaku mulai jual perhiasan yang pernah kubelikan. Andi bekerja lebih keras, tapi tetap tak cukup untuk gaya hidup yang sudah mereka biasakan. Dulu mereka sering pamer di media sosial, sekarang akun-akun itu sepi. Tak ada lagi foto di rumah mewah. Tak ada liburan, tak ada pesta. Suatu sore, Andi datang ke kantorku memohon, "Rin, kasih kami kesempatan sekali lagi. Mama menyesal." Aku menatapnya tenang. "Andi, penyesalan kalian datang setelah kalian berencana menghancurkanku. Aku sudah memaafkan, tapi aku tak mau kembali ke lingkaran yang sama. Aku biarkan mereka hidup dengan kemampuan sendiri. Bukan melarat, tapi kembali menjadi keluarga biasa yang harus berhitung uang."
Kebiasaan hidup berlebihan yang sudah mendarah daging membuat mereka kesulitan beradaptasi. Hemat di mana-mana, jarang makan di luar, dan tak ada lagi fasilitas yang dulu mereka anggap biasa. Aku sendiri mulai bangkit. Karierku semakin melesat. Proyek-proyek besar datang bertubi-tubi. Namaku semakin dikenal di kalangan pengusaha Makassar. Aku belajar bahwa melepaskan beban kadang membuat kita jauh lebih ringan dan kuat. Elegan dan bahagia. 2 tahun berlalu sejak perceraian itu. Karierku terus menanjak. Bisnisku kini merambah ke beberapa kota di Sulawesi dan bahkan ada kerjasama dengan investor dari luar negeri. Penghasilanku meningkat signifikan. Namaku sering muncul di majalah bisnis lokal sebagai salah satu pengusaha perempuan sukses di bawah 40 tahun. Aku bertemu Reza di sebuah acara konferensi properti di Jakarta. Dia pengusaha selevel denganku. Sukses, mandiri, dan punya visi yang sama. Tak ada gap finansial, tak ada rasa rendah diri. Kami saling menghargai sebagai partner. Hubungan kami berkembang pelan tapi pasti. Reza tahu masa laluku, dan dia tak pernah menjadikannya beban. "Kamu kuat sekali, Rina," katanya suatu malam saat kami makan malam di restoran rooftop Makassar. "Banyak orang yang punya uang, tapi tak punya harga diri. Kamu punya keduanya." Aku tersenyum. Aku hanya belajar dari pengalaman. Kebaikan tanpa batas hanya akan dimanfaatkan. Kadang aku mendengar kabar tentang keluarga mantan mertuaku. Mereka hidup biasa. Andi masih bekerja sebagai manajer. Mertuaku kini lebih pendiam, jarang pamer. Mereka tak lagi hidup berlebihan. Sesekali Sinta mengirim kabar, mengatakan bahwa ibunya sering menyesali perbuatan dulu. Aku tak pernah lagi menghubungi mereka. Aku juga tak perlu. Cara paling elegan untuk mempermalukan orang yang pernah menyakitimu adalah dengan hidup bahagia dan sukses tanpa mereka. Aku tak perlu hinaan kasar. Keberhasilan dan kedamaian hidupku sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi mereka. Sekarang aku tinggal di rumah yang sama, tapi terasa lebih hangat. Reza sering datang. Kami merencanakan masa depan bersama. Aku akhirnya menemukan pria yang sepadan, bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi hati dan sikap. Aku belajar satu hal berharga. Cinta itu indah, tapi harga diri dan batasan adalah harga mati. Aku tak lagi menjadi istri yang buta karena sayang. Kini aku menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya. Hidupku kini penuh warna, bahagia, elegan, dan jauh dari parasit yang pernah merusak kedamaianku. Rumah yang dulu ku beli dengan penuh cinta kini menjadi simbol bahwa aku bisa membangun. Dan aku juga bisa membongkar ketika sudah waktunya. Akhir yang manis setelah badai yang mengajarkanku banyak hal. Setahun kemudian, Makassar menyaksikan pesta pernikahan yang menjadi buah bibir seluruh kota. Aku menikah dengan Reza di salah satu resort mewah tepi pantai yang menghadap langsung ke Selat Makassar. Acara berlangsung selama 3 hari dengan konsep super mewah tapi tetap elegan. Helikopter menyambut tamu penting, panggung terapung di atas laut, kembang api besar di malam penutup, dan tamu undangan dari kalangan pengusaha, pejabat, serta rekan bisnis dari beberapa provinsi. Aku mengirim undangan resmi ke Andi dan keluarganya, termasuk Sinta. Undangan itu dicetak indah dengan embos emas, disertai catatan tulis tanganku yang singkat. Kami mengundang bapak atau ibu beserta keluarga untuk hadir di hari bahagia kami, tanpa dendam, hanya sebagai penutup babak lama dengan baik. Rina, Sinta, yang masih sesekali berkomunikasi denganku, mengabarkan reaksi mereka. Mertuaku menangis membaca undangan itu. Andi memilih tidak datang. Mereka tak berani. Kondisi hidup mereka sekarang sudah jauh di bawah. Tak punya pakaian yang pantas, takut dilihat orang, dan malu membandingkan diri dengan kemewahan pesta itu. Tapi, Kak, terima kasih banyak.
kata Sinta pelan saat kami bicara di telepon beberapa hari sebelum pernikahan. Aku tersenyum. Meski hubunganku dengan keluarga Andi sudah putus, hubunganku dengan Sinta tetap terjaga. Dia adalah satu-satunya yang berani membelaku waktu itu. Karena itu, diam-diam aku membantu membiayai kuliah S2-nya di Jakarta. Beasiswa penuh yang kuatur melalui yayasan tanpa dia tahu bahwa aku dalang di belakangnya. Aku ingin dia bisa bangkit dan punya masa depan yang lebih baik, terlepas dari kesalahan orang tuanya. Kamu pantas dapat kesempatan itu, Sin. Fokus kuliah saja, yang lain biar aku yang urus, kataku waktu itu. Pernikahanku berlangsung meriah. Reza memandangku dengan penuh cinta saat kami bertukar cincin di bawah cahaya lampu kristal. Di sekelilingku adalah orang-orang yang benar-benar mendukung dan menghargaiku. Sementara itu, Andi dan mertuaku hanya bisa melihat foto-foto pesta dari media sosial. Mereka memilih tidak datang, bukan karena tak diundang, tapi karena mereka tak sanggup melihat betapa jauhnya aku melangkah setelah melepaskan mereka. Aku tak perlu membalas dendam dengan kata-kata kasar. Cukup dengan terus maju, bahagia, dan sukses. Kebaikan yang kuberikan sekarang hanya untuk orang-orang yang memang pantas menerimanya. Kini aku hidup dengan tenang, dicintai dengan tulus, dan tak lagi dikelilingi parasit. Tamat.